Saya bisa ding-ding di sini. Mohon izin duduk. Silakan. Kasih contoh misalnya kita menyatakan bahwa setelah dia minum kopi ke klinik, kemudian ke rumah sakit Abdi Waluyo, muka bukti yang saya coba munculkan adalah ini. Jadi saya muncul karena saya terus terang bingung juga kalau misalnya sampai jam-jam begini saya sudah tidur. Jam Makassar ini 1 jam lebih menjadi mengantuk. Jadi saya pakai ini untuk menggait. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon izin untuk saya main dengan link-link itu. Terima kasih yang mulia penyampaian saya. Silakan penasihat hukum apa yang Terima kasih kepada ahli sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pengadilan ini, dan tentunya itu sangat berarti buat kami juga. Kepada ahli telah mendengarkan penjelasan saudara, tentunya kami ingin mencoba melihat relevansi daripada penjelasan saudara itu terhadap kasus ini, sehingga untuk mempersingkat waktu saya tidak berbunga-bunga lagi. Saya tidak bikin kembang-kembang, saya langsung to the point saja. Siap. Saya ingin masuk kepada materi yang kita bahas. Siap. Tolong dibuka mengenai soal laporan Lapkrim. Laporan Lapkrim. lapor? Oh. Ada virus tidak? Ini. Bisa di Sini. Oh, masuk. Oh, bisa deh. Lampunya belum. Ini sekali, oke. Lapkrim. Ini. Yang ini Hasil laboratorium. Sambil mencari ini anggota mau izin sebentar ke belakang. Masih muncul itu. Maka apa? Terpaksa kita hanya gini. Mati ada tidak? Kita tidak bisa bantah. Minna sudah mati. Kita tidak bisa bantah bahwa asfiksia menyebabkan dia mati. Close, proximate. What is the very close to the death? Asfiksia. Kalau saya katakan asfiksia, dunia akan katakan asfiksia. Bukan Gatot yang omong, tapi dunia yang omong. Kenapa? Buka textbook, buka jurnal. Tanda-tanda itu adalah tanda asfiksia. But we cannot explain kenapa dia asfiksia. Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah kekurangan oksigen, maka disebut kebiruan, cyanosis, kebiruan. Kita tidak bisa terangkan itu, kita tidak bisa terangkan sampai pada ujung underlying cause. Belum lagi kita sebut 2B. Jadi multiple cause of death kita adalah bagian komponen ini WHO. WHO mengatakan standarnya bikin certificate of death adalah satu adalah direct cause of death. Kemudian angka Rowindolo yang disebut apa? Ada contributing factor but not related to death. Maksudnya begini, misalnya saya cekik seseorang, saya cekik dia sampai mati. Apakah bela kalau misalnya dia TBC baru saya cekik dia?
tentu kalau dia TBC saya cekik dia lebih cepat mati. Maka yang kita sebut direct cause of death adalah pencekikan, tapi ada contributing factor to the cause of death adalah dia TBC. Tapi dia TBC tidak menyebabkan dia mati kalau misalnya saya tidak cekik dia. Itulah maka mengapa multiple cause of death harus dilakukan, harus ditegakkan supaya penyebab kematian dan hal-hal lain yang mengkontribusi terhadap kematian bisa ada. Namun kita harus lakukan itu apabila dilakukan otopsi lengkap. Jadi bukan masalah dogma atau tidak dogma, because this is scientifically required us untuk melakukan suatu otopsi lengkap. Baik, jadi saya lanjutkan ya. Sebenarnya saudara sudah menyimpulkan, sebenarnya saya tidak bertanya lagi yang lain, tapi sudah saya tertinggal tadi. Siap. Jadi saya mundur sedikit mengenai histopatologi, karena saudara menyinggung visum repertum ini. Jadi saya tidak teringat, saya bacakan ya. Makroskopik jaringan berasal dari organ lambung dengan ukuran 8 cm kali 6 cm kali 0,2 cm berwarna kecoklatan. Sediaan berasal dari selaput lendir lambung dengan mukosa tampak erosif, sebagian tampak ulceratif dan nektorik, tampak sebukan ringan sel limfosit. Kesimpulan gambaran histolik sesuai dengan mukosa lambung yang erosif dan ulceratif, gambaran ini dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Apa maksudnya di sini tampak sebukan ringan sel limfosit di sini? Ya. Asal usulnya forensik ini sebenarnya saya mengalami. Ketika saya masuk, saya sebenarnya adalah staf patologi anatomi. Kemudian tahun-tahun awal saya masuk, patologi itu sebenarnya terdiri patologi anatomi, patologi forensik, dan patologi klinik. PK, patologi klinik, anatomi, dan forensik. Tetapi karena patologi klinik itu bergaul dengan rumah sakit, they have no power, they have no money. Akibatnya apa? Dia pisahkan diri. Dia bilang, rasanya sudah cukup, waktunya sekarang kita PK, tinggalkan patologi anatomi dan forensik. Tapi patologi anatomi juga besar, sehingga waktu rapat saya tidak tahu kongres keberapa di Surabaya diceraikan lagi nih forensik, kasihan. Bisa kita langsung ke sini aja dulu. Iya, saya mau kasih tahu. Oleh sebab itu di Makassar itu gila. Kalau diceraikan forensik, maka tidak ada orang yang mendidik patologi forensik. Maka oleh sebab itu di seluruh Indonesia yang mengajarkan patologi forensik adalah patologi anatomi. Oleh sebab itu juga maka pada waktu Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI pusat mensubdivisikan, maka subdivisi histopatologi adalah di Makassar. Kenapa? Karena dasar orang yang di forensik di Makassar itu kuat tentang histopatologi. DNA di Jakarta, medico legal di Jakarta, DNA sebenarnya di Jakarta dan di Surabaya karena kekuatan legal. Nah, bicara tentang histopatologi artinya kita melihat sel di mikroskop. Jadi isu tentang misalnya visum et repertum artinya melihat dan menemukan. Tapi dulu kita melihat menemukan dengan mata, tapi sekarang kita sudah sampai pada level melihat dan menemukan dengan mikroskop, bahkan sampai DNA, sampai subseluler. Dengan kata lain, kepakaran ini seharusnya bukan asal-asalan, tapi okelah, maka kita harus konsekuen dengan namanya laporan visum et repertum. Maka apa yang dia tulis di pemberitaan we regard as true. Walaupun sebenarnya kalau bapak-bapak yang mulia melihat di sini, ini sebenarnya ada kesimpulan. Sebenarnya dalam pemberitaan itu tidak boleh kita lakukan kesimpulan, karena itu adalah data objektif.
kesimpulan di antara ini, selalu kesimpulan ini dia masuk ke dalam kesimpulan yang di sini. Karena kesimpulan ini adalah kesimpulan dari pembuat visum terhadap komponen ini. Tetapi celakanya adalah kesimpulan ini salah tempat, seharusnya disimpan di sini. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Ote, mohon izin untuk panggil Pak Ote, bahwa di sini limfosit dia korosif. Sebenarnya kalau kita orang patologi, orang histopatologi lihat ini kacau-kacau juga ini orang cara menulis. Mengapa? Mohon izin saya munculkan satu slide yang mungkin bisa membuat hal ini menjadi terang, karena saya jangan mau semua gelap terus. Tapi mungkin bisa kita persingkat, langsung dijawab mungkin pertanyaannya. Karena waktu Yang ini, limfosit adalah peradangan kronik. Di Ver Visum Erythropoietin sebutkan limfosit. Limfosit itu mahasiswa kita S1 sudah tahu itu adalah peradangan kronik. Apa itu peradangan kronik? Yaitu lebih dari 3 bulan. Apa itu peradangan akut? Apabila masih cepat. Nah, kalau pada peradangan akut apa yang kita lihat? PMN, polymorphonuklear cell, bukan monosit. Kemudian kalau dia itu adalah suatu proses yang akut yang dia simpulkan sebagai kesimpulannya, kesimpulan bisa kita tanggapi karena kesimpulan adalah expert opinion. Tapi pemberitaan adalah fakta. Tapi kesimpulan adalah siapa yang bikin fair, dia bisa berpendapat. Nah, kesimpulan katakan dia itu adalah korosif ulceratif, jangan dulu. Sebenarnya apa? Kalau dia sebut akut itu, maka proses-proses ini harus ada dan tidak disebutkan. Tidak disebutkan, yang dia sebutkan justru limfosit. Limfosit artinya apa? Itu merupakan tanda dari segi ilmu kedokteran bahwa itu adalah peradangan kronik, bukan akut. Jadi bukan peristiwa minum sesuatu sampai dia korosif. Yang saya takut karena dia limfosit berarti ulcerasi itu sudah lama. Dan ulcerasi kalau lama maka akan keluar darah. Ulcerasi itu namanya apa? Sariawan, tapi di lambung. Itu adalah satu tingkat di atas gastritis, penyakit lambung yang ringan, kemudian lama-lama dia luka. Kalau ada luka maka keluar darah, maka darah itu apabila bereaksi dengan HCl, asam lambung, itulah yang memberikan warna hitam. Jadi dugaan saya dengan fakta yang ada di Ver bahwa terjadinya ulcerasi itu bukan sesuatu yang akut. Dan ini adalah yang dia laporkan. Artinya apa? Bukan, artinya yang baru-baru, peristiwa yang baru. Yang dia tuliskan di dalam Ver adalah ada limfosit. Artinya ulkus yang ada itu, ulcerasi yang itu sudah terjadi lama. Sekitar ya kalau ilmu kedokteran kita sebut lebih dari 3 bulan kita sebut kronik. Kira-kira. Terima kasih. Jadi saudara simpulkan dengan ditemukannya tampak bukan ringan sel limfosit, saudara menyatakan tadi, maka kalaupun ditemukan dalam tubuh korban itu adalah mukosa lambung yang erosif dan ulceratif, itu bukan hal yang baru, tapi adalah yang sudah kronis. Siap. Itu artinya ya? Siap. Karena adanya limfosit itu. Iya. Jadi saudara bisa menyimpulkan bahwa di dalam tubuh korban yang disebutkan korosif tadi itu, Ya. apakah saudara bersimpulan bahwa dengan demikian, dengan adanya laporan dia mengatakan limfosit, Ya. maka ditemukannya korosif dalam tubuh korban bukanlah bukan karena minum kopi, tapi karena peristiwa yang sudah lama. Saya tidak kaitkan dengan kopi dan tidak, tapi saya hanya kaitkan bahwa tidak terjadi dalam waktu yang kurang dari 3 bulan. Pasti lebih 3 bulan sudah ada korosifnya itu. Karena sebenarnya saya bilang investigasi yang kurang bagus juga lah. Seandainya dia korosif ya, kan mulut kita bisa lihat. Jadi saya ya
maksudnya teman-teman didopol oleh teman-teman. Tanggal 20 saya diundang ke sana lagi. Tadi saya ditelepon sama Pak Jenderal, dia bilang, Gatot, saya undang Anda. Jadi artinya we have to work together. Indonesia kita kan namanya masuk di EMEA. Janganlah terlalu independen. Saya pikir kita harus duduk bersama, kita menyelesaikan kasus dengan bagus. Maka kita tidak ribut-ribut. Kalau tidak ribut-ribut, orang luar kan orang lihat semua itu media sorot-sorot, tidak enak. Padahal apa? Wajah-wajah yang gini begitu antusias, saya pikir we have to stop it. We have to stop arguing. We have to build scientific investigation. Baik, pertanyaan terakhir saya ya. Siap. Jadi ini karena saudara sudah menjelaskan tentang otopsi, jelaskan tadi bagaimana soal keadaan dan semuanya. Saya ingin menghubungi minum ya. Saya ingin menanyakan tentang adanya peraturan Kapolri. Pernah saudara tahu itu? Ya, nomor 10 tahun 2009. Siap. Ya, saudara tahu ya? Ya. Boleh ditayangkan? Bikin malu, saya dokpol baru tidak tahu ini. Saya minta izin. Saya izin yang mulia, saya membagikan peraturan Kapolri-nya. Punya sasaran. Jadi itu yang tadi saya omong sebenarnya adalah dasar-dasar saintifik sampai keluarnya ini. Cuma kadang-kadang kita tahu teman-teman kita di kepolisian kan juga bekerja gitu banyak pekerjaan. Jadi bisa difahami kalau capek lelah jadi kadang-kadang. Tapi seharusnya there is not an argument, we have to do standar. Kalau kita lakukan semua dengan standar. Maksud kalau misalnya sekali-sekali saya suntik orang 2 cc, tiba-tiba saya capek kasih 3 cc, kan tidak boleh, seharusnya gitu. Pertanyaan penutup saya, Siap. kalau tidak dilakukan sebuah proses ini dengan ini, apa akibatnya secara forensik ya? Secara forensik patologi, ya itu yang tadi saya katakan, karena sasaran kita apa? Multiple cause of death. Kenapa harus multiple cause of death? Yang tadi saya mundur terus. Dengan kata lain, multiple cause of death hanya bisa diselesaikan apabila ada otopsi yang lengkap. Apalagi kalau kita sebut toksikologi, lebih dari sekedar whole body autopsy. Lebih karena dia harus kumpulkan sampel-sampel dengan tata tertib yang saintifik. Terima kasih. Terima kasih, cukup yang mulia. Silakan, jaksa penuntut. Terima kasih Majelis Hakim. Ahli, terima kasih banyak. Ahli sudah memberikan penjelasan panjang lebar tadi. Meskipun sebenarnya banyak yang permasalahan-permasalahan juga sudah diterangkan oleh ahli-ahli yang lalu, tetapi masih rupanya ada satu dua yang menjadi satu hal yang baru yang diterangkan oleh ahli. Namun sebelum kami menginjak pada pertanyaan tentang hal yang baru ini, kami juga ingin penegasan kembali terhadap keterangan yang barusan ahli sampaikan ya. Barusan juga ahli juga menerangkan tentang bahwa kematian karena afiksia ataupun kekurangan oksigen terjadi pada kasus ini. Siap. Ya. Maka tahu penyebabnya sampai tadi ahli meragakan dengan mundur-mundur tadi ya. Siap. Namun demikian, kalaupun ahli mengatakan bahwa korban ini mati karena afiksia, karena kemudian kekurangan oksigen dan sianosis, tetapi ahli tidak bisa memastikan penyebab kematiannya karena tidak dilakukan golden standard di kalangan patologi, yaitu otopsi secara penuh. Otopsi itu sebenarnya prosedur untuk mencapai ke suatu multiple cause of death. Prosedur yang tidak dilakukan akhirnya kita tidak mencapai itu. Berkaitan dengan tidak dilakukannya otopsi, apakah ahli juga mengetahui tentang kondisi sosiologis di Indonesia ini? Apakah
ada suatu keharusan suatu kematian itu diketahui atau harus dilakukan otopsi. Ali kan juga seorang ahli dalam melakukan forensik ya. Untuk di Indonesia sendiri, apakah setiap kematian itu harus dilakukan otopsi? Artinya, bagaimana dengan keberatan? Bagaimana jika pihak keluarga keberatan? Ya, itu mas. dan ini fakta memang. Ya. Di rumah sakit yang saya kerja itu, kita memang banyak di Bayangkara. Dulu kita banyak di tentara, yaitu Pelamonia. Tapi Pelamonia pun tentara punya kaca-kaca itu pecah. Bayangkara pun bukan satu kali, 2 kali itu kaca-kaca di bagian belakang, di bagian otopsi itu pecah semua. Kenapa? Pihak keluarga tidak mau diotopsi. Tapi penyidiknya harus diotopsi. Sampai muncullah yang tadi yang saya munculkan itu tahun 2009 pembantu meninggal di rumah orang Cina pada hari Jumat subuh. Pada saat itu mau pemilu, memang segala circumferential itu panas, hot. Kita kenal dengan latar belakang Irjen Pol Matius Salempang. Sebelum ke Makassar dia di Jakarta Kabareskrim. Dia tuntut otopsi, tapi saya sampai Kapolres tidak bisa ngomong. Dia bilang, Prof, saya yang ngomong. Saya telepon, saya bilang, kok jangan tidak usah panggil saya Prof. Tidak, Prof yang ngomong dengan Pak Jenderal. Saya siap Jenderal, harus otopsi ya kata. Saya bilang, maaf Pak Jenderal, karena pada waktu Matius Salempang itu baru 3 bulan. Saya bilang, pengalaman kita punya rumah sakit itu berkali-kali pecah gara-gara gitu. Maka dia bilang, ada jalan keluarnya tidak? Saya bilang, usul apabila kita melakukan virtual otopsi. Memang benar bahwa keadaan di Indonesia, keadaan misalnya di Cina, orang tidak suka diotopsi. Karena apa? Mereka bilang kita otopsi ambil dari organ untuk jual. Negara Muslim juga permasalahan dengan itu. Otopsi susah sekali, maka terpaksa kita berusaha mencari metode lain, sehingga artinya tetap diusahakan untuk mendapatkan informasi begitu ya? Ini informasi, but the question is, kita tidak bisa keluarkan namanya multiple cause of death, tidak bisa keluarkan sebab kematian karena tidak dilakukan otopsi. Maka teman-teman di forensik selalu katakan aksioma golden standard. Apakah dalam visum ini tadi yang sudah disampaikan juga dalam visum et repertum itu apakah ada disebutkan tentang penyebab kematian? Yang mana? Dalam visum et repertum yang tidak diotopsi. Yang tidak diotopsi. Tadi apakah ada juga disebutkan tentang penyebab kematian? Ada. Yang itu yang virtual otopsi itu. I'm lucky. Dalam kasus ini, bukan ini. Nah, yang saya tanyakan dalam kasus yang tidak diotopsi kan? Dalam kasus ini yang tadi visum et repertumnya. Dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini, dalam visum et repertumnya yang sudah ditayangkan tadi, apakah juga ada yang menyebutkan penyebab kematian? Saya kurang. Kasus ini kasus Mirna atau kasus Mirna yang ini tadi kan sudah ditayangkan, sudah dipaparkan, sudah ditunjukkan dengan slide tadi, visum et repertum yang ahli tadi menggarisi ada yang biru, ada yang merah. Itu yang saya maksud visum et repertum dalam kasus ini. Nah, visum et repertum itu apakah juga menyebutkan tentang penyebab kematian dalam visum itu? Di kesimpulan di sini dia cerdas juga omong. Sebenarnya di sini adalah permasalahan kita di forensik adalah begini. Forensik is like a doctor. Maka kita sebut apa yang bikin? Begini. Kesimpulan itu visum et repertum itu sebenarnya kita harus bikin kesimpulan karena polisi minta kita harus buat kesimpulan untuk penyidikan masalah hukum yang lebih lanjut. Tetapi kalau tidak diotopsi kan repot. Maka
Seharusnya apa? Seharusnya dia kumpulkan semua keterangan klinik, keterangan laboratorium, keterangan toksikologi, kemudian baru dia bisa keluar. Jadi secara prosedural ini juga sebenarnya tidak lazim. Jadi harus dikumpulkan juga tentang keterangan ini, keterangan Semua, karena kan kita nggak tahu ya. what is the cause of death. Jadi niatnya adalah semua dokter harus mencari tahu kenapa kok orang ini mati. Apakah dibenarkan juga untuk mempertimbangkan suatu keterangan atau beberapa ahli terdahulu ataupun dokter yang dijadikan saksi juga itu menjelaskan ada anamnesia atau anamnesisnya. Apakah ini juga menjadikan sebuah pertimbangan? Mohon izin yang mulia, sebelum penasihat hukum bertanya lagi, sesuai kesepakatan kita, sebelum jam 12 sudah sampai di rutan. Kalau masih dilanjutkan 10 menit, PH 10 menit kami, berarti sampai di rutan bukan jam 12. Sudah keesokan harinya, Pak. Nanti saya salah lagi, kena HAM lagi. Salah kan, Pak? Jadi sesuai perjanjian tadi, sebelum jam 12, Jessica udah sampai ke rutan. Jadi mohon pertimbangan dari hakim. Kalau gitu 5 menit itu aja. Ya? Baik. Saya jawab pendek-pendek aja. Pertanyaan saya pun nggak panjang-panjang. Ya, siap. Kapan otopsi itu diperkenalkan di Indonesia? Otopsi tahun yang pasti saya tidak tahu. Sudah lama sekali. Ya. Dan guru saya itu Prof. Solihin Wirasutomo itu dari Jawa Barat. Dia sekaligus membuka bagian patologi anatomi dan patologi forensik. Jadi tahun exactnya saya tidak tahu. Tapi sudah lama sekali. Ya memang waktu saya kecil juga di kampung saya itu jauh dengan Jakarta. Siap. Juga otopsi sudah dikenal. Siap. Dan tidak ada persoalan. Kalau orang mati tetap juga diperiksa dengan otopsi. Apalagi di Jakarta kan begitu kan? Ya. Tadi kan bicara tentang sistem. Apakah betul hanya sistem, bukan juga orangnya? Karena nggak pernah juga ada kematian tidak diotopsi. Yang penting-penting. Kenapa saudara hanya bicara tentang sistem? Apakah bukan juga karena orangnya saja? Ya, selalu kita komprehensif, jadi bukan sistem, orangnya, keuangannya, everything. Ya, jadi semua ini satu lingkaran setan. Baik. Pertanyaan intinya sebenarnya begini. Kan otopsi ini kan sudah bukan mainan yang high tech kan? Tidak high tech. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa karena kesulitan bla 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 tidak dilakukan otopsi. Ya. Bisa diterima nggak? Bisa diterima. Tidak ada alasan kan? Tidak ada alasan. Rumah sakit kecil pun bisa melakukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah karena sistem itu salah? Apa karena orangnya sehingga tidak dilakukan otopsi? Harus memaksakan bahwa korban inilah yang harus bersalah. Tidak boleh. Ya, secara hati nurani tidak boleh. Above all, itu namanya bioetik. Moralitas kita adalah pertama patient autonomy, kedua beneficent, yang kita non-patient, yang ketiga justice, yang keempat adalah honesty. Jadi ini adalah merupakan dasar dari semua dokter. Semua profesi harus begitu. Ada pendapat ahli di sini Siap. mengatakan otopsi adalah gold standard. Itu Prof. Budi. Prof. Budi Sampurno. Ya. Otopsi adalah golden standard dia bilang. Golden standard. Yes. Ya. Lantas ditanya, lantas bagaimana yang terjadi dalam kasus ini? Dia bilang lebih kurang, ya kalau tidak ada akar rotan terjadi. Ya. Menurut saudara, tidak ada akar rotan terjadi, padahal otopsi bisa dilakukan. Bisakah karena
sistem Tidak boleh. bisa kita menerima tidak boleh diotopsi, Tidak bisa diterima. tetap harus otopsi. Harus otopsi. Kalau tidak, MCOD kita tidak tahu. Konsep death kita tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih, cukup yang mulia. Siap. Apakah? Saudara Ali, Siap. singkat padat. Mudah-mudahan tadi virtual otopsi Iya. itu menghasilkan kesimpulan atau tidak? Tidak bisa. Ada visumnya apa tidak? Menghasilkan visum atau tidak? Oh, ada. Ada kesimpulan penyebab kematian di situ? Ada. Berarti saudara melanggar Perkap Kapolri kalau begitu. Tidak. Perkap Kapolri itu mesti dilakukan otopsi, ngambil bagian 100 gram jantung, 100 gram hati, 100 gram ginjal. Berarti Anda melanggar Perkap Kapolri nomor 10. Tidak. Dengan catatan apabila suatu konsep dia tidak bisa tahu dengan semua apakah semua kematian harus diotopsi? Jawabnya tidak. Tadi saudara katakan oleh penasihat hukum ditanyakan apakah mesti otopsi, saudara mesti siap. Sekarang saudara siap lagi. Itu lebih. Sekarang yang bermain kata-kata itu saya atau saudara Ali? Tidak. Karena apa, percakapan itu kan sepotong-sepotong. Sebenarnya kalau kita dengar baik-baik, Prof Budi kan omong juga gitu. Artinya Prof Budi kan teman kita juga sini. Artinya begini, apakah, kan pertanyaan kalau bertanya, apakah semua orang mati harus diotopsi? Ya benar tidak. Kenapa? Kalau penyebab kematiannya bisa diterangkan dengan, saya kasih contoh, orang di rumah sakit, dia diobati sampai berbulan-bulan, datanya sudah lengkap, kan ujung-ujungnya apa? Certificate of death, registrasi kematian. Iya. Kalau dengan itu tidak ada, berarti boleh tidak wajib betul melaksanakan otopsi. apabila Boleh apabila. Ya. Nah, berarti apakah orang yang tidak melakukan otopsi itu melanggar Perkap Kapolri? maka bahasanya orang tidak lakukan otopsi dan penyebab kematian masih tidak diketahui, harus diotopsi, ya kan? Karena ujungnya apa? Kita mau tahu sebab kematian. Apabila sebab kematian sudah bisa ditahu tanpa otopsi, maka tidak dilakukan otopsi. Jadi bukan sepotong-sepotong. Tapi saudara kan untuk melakukan tidak wajar, kematian tidak wajar, saudara pernah melakukan virtual otopsi. Ya kan? Kenapa itu kan dia? pertama kali kan tidak diketahui sebab kematiannya apa. Iya betul. Ya kan? Karena dia diketahui, maka kita mau otopsi, tapi tidak bisa diotopsi. Kita CT scan, maka saya bilang beruntung. Seandainya CT scan hasilnya bukan pembuluh darah otak pecah, maka harus apa? Tidak bisa kita keluarkan cause of death. Ya. Tidak bisa. Nah, sekarang Maka kalau dia minta cause of death tidak bisa. Kenapa? Sebab kematian kita tidak tahu. Sudah, It is kita- not, bukan isunya harus otopsi. Kita kan pertanyaan nomor Siap. Nah, yang saya tanya, ya gejala-gejala orang keracunan itu masuk masuk ilmu patologi atau toksikologi. Kalau semua berkontak dengan tubuh manusia itu patologi. Nah, gejala-gejala itu kan yang dulu itu kan pernah dibilang bahwa yang sehat jadi mati. Iya. Ada kontak dengan yang ditemukan objek yang ditemukan racun. Iya. Tadi saudara ditanya apakah ahli mempertimbangkan objek yang ada di gelas itu ada cyanida. Saudara katakan, oh saya tidak bisa mempertimbangkan itu karena itu di luar patologi. Iya. Nah ini kan patologi itu kan berarti kan gejala-gejala itu kan dipertimbangkan. Iya betul. Tapi saudara saya yang saya hormati, scientific investigation kita kan begini, barang di luar, bagaimana bisa menjamin bahwa itu barang adalah barang yang seharusnya apabila kita bertanya barang itu, karena dan itu bukan bilang saya. Saudara mempercayai bahwa
bahwa di dalam lambung ada 0,2, tapi saudara tidak mempercayai di dalam gelas itu ada 7.800 mg per liter. Kalau begitu, Karena bukan bidang saya. Kalau di dalam tubuh saya bisa perkirakan. apabila Pertanyaan ini cocok untuk toksikologi. apabila hati di dalam hati, dalam ginjal tidak ditemukan cyanida ataupun apa, apakah itu bisa dikarenakan adanya pernah dilakukannya embalming terhadap jenazah? Bisa nggak mempengaruhi kadar atau bisa menghilangkan kadar cyanida dalam hati atau ginjal? Apa tuh maksudnya? Bisa berpengaruh dalam arti mengacaukan. Misalnya maka saya bilang kalau sudah diembalming apapun yang didapat adalah non konklusif. Cukup majelis. Siap. 5 menit ya, sudah cukup. Habis ya. Ada tanggapan dari terdakwa atas pendapat ahli ini? Terima kasih yang mulia, tidak akan ada tanggapan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Bisa pulang nih. Terima kasih. Ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 24, oleh karena sidang kita akhiri sampai di sini dan masih ada ahli yang akan disampaikan pada persidangan yang akan datang. Ada ya? Jadi sidang ditunda besok pagi ya. Hari Kamis ya. Tanggal 15 September 2015. Rencana pukul berapa Pak? Pagi atau bagaimana? Ya kita tawarkan karena ini yang sampai larut kan mungkin ada kecapean dan sebagainya. Tapi apa bisa sanggup jam 10? Kita mulai jam 10. 10 boleh lah. Ya, Boleh 10. kita ancang jam 10 ya. Siap. Ya. Begitu kemudian ancang-ancang minggu depan yaitu hari Senin, Rabu dan Kamis ya untuk ya. Ya. Jadi untuk Senin nanti untuk minggu depan adalah hari Senin, Rabu dan Kamis. Tetapi untuk hari khusus hari Senin adalah jam 9 ya. Jam 1. Kemudian skors nanti jam 4 kita mulai lagi karena Pak Kultom harus sidang di Mahkamah Konstitusi ya. Demikian Pak. Hanya ini ya, kami memahami semuanya itu, tapi dengan badan atau waktu nanti kami saksikan waktu kami jadi kurang sekali yang mulia. Apa mungkin bisa ditambah 1 hari lagi buat kami ya? Kan hari Kamis, sudah hari Kamis. Ya karena jam 4 kan. Kan sudah siapa hari Kamis. Ya karena kita siapa ahli di 4 orang, ternyata hanya bisa 1 hari. Kalau 1 hari kali 4 hari hanya 8 orang. Padahal kita bisa Tapi waktu sudah kita bikin kalender persidangan bahwa nanti tanggal 24 itu 26 adalah pemeriksaan terdakwa ya. Sehingga akan memberikan waktu yang cukup baik untuk jaksa, untuk penasihat hukum maupun untuk majelis untuk menyusun tuntutannya, pembelaannya maupun putusannya. Makanya saya himbau untuk persidangan yang akan datang pertanyaannya atau kita sepakati kita batasi waktunya supaya kita memilih pertanyaan yang betul-betul tepat untuk dijawab oleh ahli. setuju yang mulia, supaya pertanyaan mudah-mudah terus mulia. Ya, begitu. Ya, demikian sidang ditunda dan kita tetapkan kembali sidang yang datang besok hari Kamis tanggal 15
September 2016 pukul 10 pagi. Sidang ditutup. Hari ini, saudara, dua ahli